Saya akan menyampaikan tentang taat asas. Ini ada orang yang bertanya-tanya apa sih istilah taat asas ini? Bahasa kerennya kan konsistensi. Kalau bahasa religiusnya istiqomah. Memenuhi aspek legalitas dan norma terkait dengan penilaian buku teks atau penulisan buku teks utama yang Bapak Ibu lakukan. Sekarang masuk ke review kedua ya Mas ya, Mas Faiz ya. Kedua, dan mudah-mudahan bisa dilihat lagi, ditinjau lagi apabila ada kesalahan-kesalahan. Baik, saya akan mulai. Saya izin stop video. Oh, nggak apa-apa. Ternyata sudah ada ininya. Saya kira apa colokannya belum siap. Sesi pertama mari kita meninjau legalitas teks. Nanti sesi kedua meninjau norma. Nah, Bapak Ibu, gambar di samping ini saya buat dengan menggunakan AI, ya dengan Bing yang sekarang sudah diperbarui, ada Copilot, ada macam-macam itu, designer. Apakah boleh menggunakan AI? Nah, ini nanti pertanyaan yang akan saya jawab di akhir saja ya, terkait dengan penggunaan gambar gitu ya. Nah, sekarang kita tinggal legalitas teks dulu atau legalitas dan norma. Dia punya kedudukan utama karena menyangkut penghormatan terhadap hak cipta orang lain. Mengapa agak krusial? Bukan agak krusial lagi, memang krusial karena Bapak Ibu dia bisa mengandung konsekuensi hukum. Kalau ada tuntutan dari pihak kedua yang merasa dirugikan, walaupun misalnya delik di dalam legalitas itu deliknya aduan, ya, termasuk undang-undang ITE, deliknya aduan kan. Jadi diadukan dulu baru kena gitu. Nah, semuanya nggak ada yang mengadukan ya mungkin tidak aman-aman saja, tapi kita jangan membuka peluang adanya aduan dari masyarakat atau orang lain yang yang melihat ada unsur misalnya plagiarisme dan pelanggaran norma di dalam buku kita gitu ya. Jadi ini penghormatan terhadap hak cipta orang lain serta penghormatan terhadap standar etika dan etiket di dalam masyarakat. Nah, terkait dengan legalitas Bapak Ibu, ini berhubungan dengan undang-undang yang ada di negara kita ya. Jadi keabsahan sumber-sumber yang dikutip digunakan di dalam karya tulis sehingga tidak melanggar hak cipta orang lain. Jadi Bapak Ibu tidak mungkin menulis buku teks tidak mengutip, tidak mungkin. Kutipan kan ada dua, kutipan langsung dan kutipan tidak langsung, paraprasa. Yang diharapkan kutipan-kutipan yang bisa diparaprasa, tidak semua kutipan bisa diparaprasa. Contoh kutipan yang tidak bisa diparaprasa, teori, ya hukum, dalil, kemudian regulasi itu tidak dapat diparaprasa. Jadi Bapak Ibu harus tetap mengutip secara langsung. Nah, hukumnya masyarakat Indonesia. Kemudian itu ditegaskan lagi di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan. Maka kalau Bapak Ibu lihat Undang-Undang Nomor 3 itu tidak ada sanksi dalam konteks plagiarisme karena sanksinya sudah diatur di Undang-Undang Nomor 28. Sanksinya bisa pidana, bisa perdata, bisa denda, bisa kurungan, kan gitu ya, Bapak Ibu. Jadi nanti tinggal dilihat di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Sebelumnya Undang-Undang saya lupa ya Nomor 19 itu deliknya delik umum. Jadi tidak diadukan pun orang bisa terjerat. Tapi sekarang ada pengaduan baru akan ditindaklanjuti. Nah, mengapa kita punya Undang-Undang Hak Cipta UHC ini? Karena kita terlibat dalam perjanjian hak cipta internasional. Yang pertama, yang paling banyak diratifikasi oleh negara-negara lain itu Berne Convention. Ya, ini Kepres-nya nomor 18 tahun 97. Kemudian ada WTO, kita juga ikut traktatnya ini kita tanda tangani. Kemudian WPO juga kita tanda tangani dengan Kepres nomor 19 tahun 97. Jadi
kita terikat memang dengan perjanjian hak cipta internasional. Maka dari itu ketika ada buku internasional, kita kutip Bapak Ibu gambarnya, teksnya, wajiblah kita mencantumkan atribusi atau sumber kutipan. Ya. Sekarang pertanyaannya apa itu legalitas karya tulis? Jadi kalau istilah legal ini sah kan Bapak Ibu? Kok pakai istilah legalitas di penerbitan? Memang di dalam ilmu penerbitan salah satu yang disunting itu istilahnya legalitas, legality ya. Nah, jadi dia uh, istilah ini sudah umum kita gunakan, maka kita gunakan juga di pusat perbukuan. Bagaimana menguji legalitas karya tulis? Pertama, kebenaran cara mengutip. Kita mengenal dengan kata citation dan sekarang sudah ada di KBBI citasi namanya. Ya kan? Berarti menggunakan kutipan. Dan umumnya kita mengutip menggunakan note, catatan. Ada yang namanya body note atau catatan badan. Ada yang namanya footnote, catatan kaki, dan ada yang namanya endnote, catatan akhir. Tapi khusus buku teks, kita hanya menggunakan satu model catatan, yaitu catatan badan. Tidak dianjurkan menggunakan catatan kaki, apalagi catatan akhir. Nah, jadi mengikuti satu gaya selingkung. Nah, Pushbook pakai gaya selingkung apa? Pushbook menyusun panduan gaya, tapi dia mengacu kepada gaya yang sudah klasik, gaya yang sudah standar. Contohnya Chichego Manual of Style dan APA Style. Nah, itu yang digunakan umumnya di pusat perbukuan. Sedangkan penerbit, kalau dia swasta, dia boleh menggunakan gaya selingkung apapun. Jadi boleh memilih, asal syaratnya satu, istiqomah. Konsisten, taat asas menggunakan gaya itu. Jangan berubah-ubah gayanya, gitu ya. Apalagi kalau lihat daftar pustaka, berubah-ubah. Yang satu pakai Chichego, yang satu pakai APA, yang satu pakai IEEE. Nah, itu nggak boleh. Kemudian kebenaran penulisan atribusi dan sumber gambar. Jadi atribusi ini penyebutan pencipta atau pemegang hak cipta gambar. Bapak Ibu, pencipta dan pemegang hak cipta itu dua hal yang berbeda. Pencipta boleh jadi juga pencipta bukan pemegang hak cipta. Ini sebagai contoh nih. Di Undang-Undang Nomor 28 itu diatur. Ya, editor punya hak cipta nggak terhadap ciptaannya, terhadap hasil suntingan? Punya. Hasil suntingan itu ciptaan Bapak Ibu, ciptaan baru. Tapi karena editornya di bekerja pada penerbit dan dibayar honor atau gajinya oleh penerbit, maka pemegang hak ciptanya penerbit. Iya, situasi ini sama dengan Bapak Ibu di pusat perbukuan. Penciptanya siapa Bapak Ibu? Pemegang hak ciptanya pusat perbukuan. Karena Bapak Ibu sudah diberi honor. Nah, minta. Oh, berarti hasil suntingan itu karya baru? Iya. Makanya ini satu kasus kalau Bapak ya ingin tidak ada izin dari penerbit itu menggunakan hasil suntingan dan desainnya, tidak boleh digunakan. Bapak Ibu balik ke naskah ya. Ya, ini masalah penciptaan dan pemegang hak cipta yang perlu kita pahami ya. Jadi di sini yang dilihat kebenaran atribusi dan sumber termasuk pengetipan unsur kutipan, nama penulis, judul tulisan, tahun terbit itu nggak boleh salah Bapak Ibu. Ya, nama orang tidak boleh salah nulisnya, nama judul tidak boleh salah. Betul-betul kita pastikan semua kebenarannya. Lalu ada yang namanya kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Bapak Ibu mengambil kutipan seluruhnya atau sebagian, tapi tidak diubah, maka kutipan langsung. Bapak Ibu mengambil seluruhnya atau sebagian, tapi dibahasakan ulang, maka namanya paraprasa.
bukan diringkas ya. Paraprasa tidak identik dengan meringkas. Paraprasa adalah membahasakan ulang kutipan. Ya. Nah, itu kemudian juga pencantuman atribusinya di ilustrasi, foto, tabel, grafik, dan lain-lain. Itu yang namanya legalitas karya tulis. Jadi ditimbang-timbang, legal nggak kita? Nah, kalau tidak legal berarti ada sesuatu yang kita langgar dan itu bisa disengaja, bisa tidak disengaja dan umumnya kan tidak disengaja. Tidak disengaja karena apa? Karena tidak tahu kan gitu ya. Umumnya seperti itu. Nah, ini yang sering ditanyakan, plagiat itu apa sih? Yang paling mudah kan plagiat itu mengambil karya orang lain, mengutip karya orang lain tapi tidak mau menyebutkan sumbernya. Lupa atau sengaja. Nah, sengaja itu yang udah paling yang paling berbahaya ya Bapak Ibu, yang disebut direct plagiarism. Pertama, seseorang menciptakan tulisan orang lain dan berbahaya sebut pelaksana comot sini pinter dia ya. Nah, AI itu salah satunya menggunakan metode pencampuran seperti ini. Ya, makanya AI itu dia menarasikan ulang, tapi dia sudah berlatih sangat sangat baik gitu. Nah, kita tidak akan menemukan citasi di AI gitu. Kemudian seseorang menggunakan gambar milik orang lain tanpa mencantumkan atribusi pencipta atau pemegang hak cipta. Diambil gambarnya, tapi tidak disebutkan. Atau disebutkan tapi salah gitu ya. Bukan orang itu yang penciptanya. Kita sebutkan tetap salah. Tetap dianggap plagiat. Dan seseorang tidak cermat mengutip karya orang lain sehingga keliru mencantumkan atribusi atau keliru dalam mengutip. Nah, kita di ruangan ini Bapak Ibu kebanyakannya nomor 4 yang paling bawah. Karena ketidakcermatan. Saya selalu kritik tuh. Oh, bolehlah penulis tidak cermat. Tapi kalau editornya menjadi tidak cermat juga, maka tidak cermat beruntun. Maka editor itu tanggung jawabnya besar. Karena kalau penulis lewat atau hilap, editor nggak boleh hilap. Jadi editor harus memeriksa. Nah, tapi lebih baik penulis sudah mulai saya keliru, harus saya perbaiki. Itu indikasi plagiat atau kita sebut juga plagiarisme, ya. Yang tidak ada di bahasa Indonesia itu plagiasi. Jadi Bapak Ibu kalau gunakan kata plagiasi, mohon insaf. Pakai plagiat aja atau plagiarisme, karena nggak ada plagiasi. Di bahasa Inggris juga nggak ada plagiasi itu, ya. Dua indikasi pelanggaran hak cipta disengaja tadi sudah saya sebutkan, tidak disengaja. Nah, kebanyakan kita umumnya tidak disengaja. Kalau belum disengaja, wah itu bahaya. Ya. Nah, sehingga kita harus bersepakat bahwa plagiarisme tidak dapat ditoleransi, terutama dalam buku pendidikan. Ya, apapun alasannya. Ya. Menerjemahkan, menyadur itu model mengubah ya dari bahasa sumber ke bahasa sasaran. Itu juga memerlukan izin. Ya, orang menyadur memerlukan izin. Dulu zaman penerbit Balai Pustaka awal terjadi saduran besar-besaran terhadap karya sastra Eropa, termasuk Amerika juga, tapi tidak disebutkan bahwa itu saduran dan yang dari karya siapa. Nah, semuanya dikritik kan sama Ayub Rosidi. Kemudian baru pada masa selanjutnya Balai Pustaka mulai mencantumkan ini disadur dari karya apa. Nah, kalau dia domain publik, mungkin kita tidak memerlukan izin. Tapi kalau dia masih bukan domain publik, dia harus memerlukan izin. Bapak Ibu, kita menganut konteks hukum hampir sama dengan Amerika. Jadi, suatu karya
disebut domain publik apabila penulisnya sudah meninggal 75 tahun. Penulisnya meninggal, dihitungnya dari meninggalnya dia ya, bukan dari karya itu terbit atau dia lahir. Maka dari itu karyanya Chairil Anwar sudah domain publik pada tahun 2020. Domain publik artinya apa? Kita boleh pakai puisinya Chairil Anwar. Boleh diterbitkan dan boleh dikomersialisasikan. Yang tidak boleh tetap hak moral, mengubah puisinya, nggak boleh. Nah, 75 tahun hitungannya. Maka ciptaan takdir belum. Layar terkembang belum bisa kita katakan domain publik. Jadi masih jatuh ke ahli warisnya. Maka Bapak Ibu hebatnya hak cipta itu begitu. Walaupun Bapak Ibu nanti, ya mohon maaf ya, sudah tiada, 75 tahun itu baru hak ciptanya jadi milik masyarakat. Selama itu jadi milik ahli warisnya. Maka hak cipta ini bisa nggak dihibahkan? Diwakafkan? Bisa. Diatur di undang-undang. Hak cipta ini bisa nggak diwariskan? Ya bisa. Yang belum bisa itu hak cipta itu jadi jaminan fidusia. Kalau di luar negeri bisa ya. Jadi saya mau kredit bank itu pakai jaminannya naskah. Di Indonesia belum ada bank yang mau untuk jaminan fidusia naskah kita atau buku kita ya. Nah itu jadi peran penulis dan editor menjadi sangat penting untuk mencermati setiap teks dan gambar di dalam buku, Bapak Ibu. Ini yang kata-kata ini nggak boleh muncul lagi di kita sebagai penulis profesional dan editor profesional. Kemarin saya sosialisasi program penilaian buku teks pendamping, itu masih ada yang bertanya, berapa sih presentasi plagiarisme? Plagiarisme nggak ada presentasinya, nggak ada persentasenya. Itu kayak alkohol dalam Islam, 1% pun haram. Masa ada kita melegalkan, Pak Bambang, saya boleh plagiat berapa persen? 20%? Nggak ada. Yang boleh itu adalah kemiripan, kan? Jadi ini ambigu pertanyaan ini. Ambigu seolah-olah plagiarisme itu ditoleransi dalam angka persentase tertentu. Ya, ke Bapak Ibu yang dosen sering dengar istilah berapa persen presentasi plagiarisme. Ya, persentasenya berapa persen? Tidak ada persentase plagiarisme. Ya, ada persentase similarity, kemiripan. Ya, jadi pembatasan persentase kemiripan antara naskah penulis dan teks kutipan semata untuk mendorong penulis, ini kan orisinalitas karya itu dari mana? Dari cara Bapak Ibu menampilkan salah satunya kutipan dengan paraprasa. Karena kalau kita pilih, tidak ada karya yang orisinal 100%. Karya kita itu adalah pengulangan dari karya-karya sebelumnya. Karena kita hidup di zaman terakhir ini kan gitu. Nggak mungkin kita mengatakan, oh naskah saya ini Pak Bambang baru ada satu di dunia, bahkan di akhirat. Nah ini nggak mungkin gitu. Ya. Kita merasa kita menulis satu-satunya. Yang ada kita menulis celah yang belum dimasuki orang lain dari penelitian terdahulu. Maka Bapak Ibu pun menulis buku teks utama pengulangan dari buku teks sebelumnya. Apa bedanya buku teks utama yang Bapak Ibu buat dengan buku teks K13 misalnya? Oh, kurikulumnya beda, ya itu udah pasti. Gitu. Tapi cara menyajikan materinya, cara menulisnya, konteksnya itu berbeda. Nah, jadi ada pembatasan persentase. Persentase kemiripan ialah angka yang dapat ditoleransi dari pengutipan langsung. Sehingga penulis disarankan banyak melakukan paraprasa. Ini kami di komite juga membuat pembatasan Bapak Ibu, tapi tidak strict seperti pembatasan KTI di perguruan tinggi. Karena kalau dibuat strict seperti 20%, ini penulis buku teks pasti kesulitan. Ujung-ujungnya buku teksnya tampil seperti buku teks perguruan tinggi. Ya, maka dilonggarkan 30%. Bahkan kemarin SMK pun masih kita longgarkan. Ketika tak bisa disamakan, dipukul rata,
Buku teks ini bukannya buku ilmiah, tapi bukan buku ilmiah perguruan tinggi yang strict dengan angka 20%. Nggak boleh mirip, sisanya harus, ya. Itu yang terkait dengan persentase kemiripan, bukan persentase plagiarisme. Plagiarisme nggak ada persentasenya. Malah kalau ada, Bapak Ibu justru bukunya akan berbahaya. Ya. Nah, ini kan spektrum plagiarisme model Turnitin ya. Dia buat spektrum. Jadi plagiarisme itu ada yang ya boleh masih agak-agak plagiarisme gitu. Di tengah-tengah sampai dengan yang paling dianggap parah gitu. Kalau plagiarisme ini ya, walaupun dia plagiat juga, tapi masih karyanya sendiri gitu. Dianggap masih mending dalam tanda petik ya mending ya. Ya, tapi tetap normanya tidak ada gitu ya. Karena orang yang melakukan plagiat ini, terutama yang sengaja, itu pasti untuk menguntungkan dirinya sendiri. Gitu. Ya, baik, saya lanjut. Nah, ini kasus kemarin di buku SMK salah satunya, atau di buku teks pendamping ya. Ada buku yang persentase kemiripannya itu 2%. Wajar nggak gitu kan? Ini enggak wajar. Langsung gitu, minim sekali kutipan langsung, mencurigakan, atau dia melakukan pengakalan gitu ya, menakali. Caranya bagaimana? Teksnya diubah jadi grafis semua, bentuk gambar, sehingga tidak bisa terdeteksi oleh Turnitin atau aplikasi pengecek similarity. Jadi yang wajar itu berapa? Belasan persen dong. Kalau di bawah 30% mungkin wajar 20%, 15%. Kalau 2%, ibaratnya buku itu benar-benar dari karyanya dia. Maka ini harus dicek. Bapak Ibu, saya mengatakan aplikasi aplikasi seperti Turnitin harus menggunakan manusia untuk mengeceknya. Nggak bisa Bapak Ibu, pakai AI juga. Manusia yang tahu bahwa ini ada sesuatu yang ganjil gitu. Ya, jadi reviewer, penelaah itu sangat berperan dalam mendeteksi ini agak ganjil gitu. Kalau yang lagi tren sekarang ngomongnya orang Medan agak lain ini. Nah kalau udah ada hasil similarity yang agak lain, maka kita cek ya. Karena ada kemungkinan menulis memparafrase semua kutipan. Oh, jadi bukan kutipan langsung itu tidak diperbolehkan, malah diperbolehkan, tapi dengan kadar sampai 30%. Ya. Nah, sekarang juga masalah kredibilitas sumber penulisan. Sebagai anggota komite sekaligus ikut dalam proses penilaian buku teks utama maupun buku teks pendamping, yang paling sering saya lihat dari sebuah buku awal Bapak Ibu adalah daftar pustakanya. Fenomena yang terjadi di buku teks pendamping, ada buku yang daftar pustakanya yang berbentuk buku itu mungkin cuma 1 sama 2, sisanya internet semua. Internetnya bukan e-book ya, internetnya artikel. Itu penulisnya milenial atau kolonial, kita nggak tahu. Itu yang pasti saya bilang, ini hukum karma. Anda nulis buku supaya dibaca orang-orang lain, tapi Anda sendiri tidak membaca buku. Ya, karena udah terlenakan dengan internet, apalagi pakai chat GPT gitu kan, nanya, masukkan ini, dan chat GPT-nya juga tidak masuk di daftar pustakanya dia. Gitu. Nah, ini yang jadi satu persoalan. Maka kami juga akan melihat kredibilitas sumber. Ya, pertama, apa dan siapa penulis sumber yang dirujuk? Bapak Ibu hati-hati merujuk buku yang penulisnya siapa? Tidak ada reputasinya di bidang itu. Awal-awal dulu ada Diksus, saya ikut dalam satu rapat. Waktu itu penerbit swasta diberi peluang untuk menerbitkan buku pendidikan khusus.
Ada satu buku tentang anak autisme. Kemudian saya lihat siapa yang nulis itu. Yang nulisnya ternyata profesinya marketing penerbit. Dan kata saya, oh nggak apa-apa marketing penerbit, tapi dia punya pengalaman nggak mengasuh anak autisme. Apakah dia orang tua dari anak autisme? Tidak ada disebutkan. Sehingga meragukan, ya, buat anak kok coba-coba, buat diksus kok coba-coba, sama, buat buku teks kok coba-coba. Nggak bisa Bapak Ibu. Maka waktu kita menutup sumber, siapa yang dikutip? Punya kredibilitas rekam jejak yang bagus nggak? Ya, kalau KBBI nyebutnya rekam jejak ya, jejak rekam. Dia penerbitnya. Siapa penerbitnya? Jangan-jangan penerbit abal-abal. Bukan Pak, dia anggota IKP, ber-ISBN. Saya kasih tahu Bapak Ibu, jadi anggota IKP itu mudah. Cukup 3 buku ber-ISBN, bayar iuran, jadi anggotanya. Nggak ada akreditasi. ISBN juga gratis kan. Jadi buku yang ber-ISBN belum tentu buku yang bermutu. Nah, ini juga perlu kehati-hatian kita. Penerbit mana yang punya kredibilitas? Ya penerbit bisa dilihat lah. Yang dia menghasilkan karya-karya bagus. Ya, dan terutama misalnya di dalam perguruan tinggi misalnya, ya. Penerbit-penerbit apa yang university press-nya bagus gitu. Ya. Kemudian apakah karya merupakan karya laris bestseller, ini juga jadi pertimbangan. Walaupun tidak semua karya bestseller itu bagus. Ya, Indonesia kan ada gium, buku yang laku belum tentu buku yang bagus, buku yang bagus belum tentu laku. Ibu bisa cek ya. Banyak buku bagus yang ternyata nggak laku karena nggak kurang promosi atau penampilannya tidak kalah dengan buku-buku yang lain gitu. Itu masalah kredibilitas sumber. Saya sedikit nanti skip saja ya Bapak Ibu, melewatkan misalnya kategori jenis sumber penulisan ini. Bapak Ibu boleh menggunakan sumber tercetak, boleh menggunakan sumber terekam. Saya jarang menemukan daftar pustaka itu siniar podcast. Karena menurut Bapak Ibu mungkin podcast ini nggak bisa saya jadikan daftar pustaka semua. Atau tidak ada waktu Pak Bambang saya dengerin podcast siniar. Banyak siniar itu. Ada yang di Spotify, ada di macam-macam. Yang bagus-bagus gitu ya. Yang bisa kita ambil. Kemudian sumber terpasang, ini banyak. Kalau yang sumber terpasang dari situs web, blog, itu banyak kita gunakan. Ada lagi kategori sumber primer, sekunder, tersier, Bapak Ibu. Ya. Usahakan primernya ada, sekundernya ada. Kalau perlu ada tersiernya. Ya. Kalau di perguruan tinggi, primernya itu harus banyak. Kalau di buku teks utama, ya batasi sajalah. Bapak Ibu, saya masih orang yang agak ragu ketika misalnya buku teks SD, SMP, bahkan SMA kelas 10 itu menggunakan rujukan jurnal. Terlalu ketinggian menurut saya ya. Kalau kelas 12 oke lah gitu. Waktu itu saya lihat juga jurnal semua gitu. Dan anak-anak SMP SMA ini kan belum paham betul arti rujukan sumber seperti itu gitu. Jika berat. Dan sumber primer ada monografi. Dosen-dosen sering menyebutnya monograf. Kata tidak baku dari monografi. Jadi bahasa Indonesia-nya monografi. Monografi ini buku hasil satu penelitian, pengembangan dari satu topik yang didalami. Dia ceruk biasanya Bapak Ibu. Dia niche. Kemudian ada artikel makalah ilmiah. Bisa artikel makalah ilmiah itu ya jurnal sebenarnya. Ya. Peraturan perundang-undangan itu primer. Naskah kuno, manuskrip itu kita anggap primer. Kitab suci, surat autentik, hasil wawancara penulis, jajak pendapat, observasi itu kita anggap sumber primer yang Bapak Ibu bisa gunakan. Kemudian sumber sekunder baru buku yang kebanyakan yang kita kenal, buku harapan, artikel, siaran radio, siaran televisi, siniar dianggap sekunder karena merupakan akumulasi atau sintesis dari banyak sumber. Kemudian baru tersier. Tersier ini umumnya Bapak Ibu gunakan pasti. Minimal KBBI.
kamus, thesaurus, ensiklopedia, buku pintar, atlas, direktori, katalog, itu termasuk sumber tersier. Maka buku yang baik itu variasinya kelihatan gitu. Terlihat dari daftar sumber pustaka yang digunakan. Nah, kita lihat sumber penulisan berdasarkan statusnya. Ini tidak perlu diperdebatkan. Ada yang namanya sumber induk, sumber klasik. Buku biologi masih menggunakan The Origin of Species-nya Charles Darwin. Itu dianggap sumber induk, sumber klasik. Ada lagi sumber sejarah yang memang kaitannya dengan sejarah masa lalu. Baru sumber aktual. Nah, kita tentukan 5-10 tahun masih bisa digunakan, masih aktual. Nah, jadi nggak bisa merujuk ke aktual. Oh, ini tahun 30 nggak bisa digunakan. Ada satu rujukan bagus buku pendidikan, judulnya Arah Aktif. Arah Aktif ini yang nulisnya Muhammad Syafi'i, yang hidup sejaman dengan Ki Hajar Dewantara. Sama-sama pergi ke Belanda. Ki Hajar fokus di sikap afektif. Kalau kognitif kan kita kenal dengan Bloom ya. Dan Muhammad Syafi'i fokus di kinestetik, di psikomotorik. Nah, boleh nggak kita merujuk cara beliau mengajarkan untuk anak SD itu? Jadi menurut beliau, tangan yang bergerak itu akan membuat anak cerdas. Maka dia psikomotorik, main tanah liat, main ini. Yang baru saja dirujuk, tapi tahun 50 terbitannya. Itu sumber apa? Bisa jadi di sumber e-book atau kita jadikan sumber sejarah. Gitu ya. Nah, jadi tidak masalah seperti itu. Ini kasus-kasus penggunaan sumber yang meragukan. Terlalu banyak sumber sekunder, bahkan dominan menggunakan sumber berupa artikel dan internet. Iya, bukunya itu sedikit sekali. Terdapat buku-buku sejenis yang digunakan sehingga dikhawatirkan ada benar. Jadi buku teks utama pakai daftar pustakanya buku teks pendamping. Kebalik kan Bapak Ibu. Terbitan penerbit ini kelas sekian, mata pelajarannya sama. Ini agak meragukan karena kemungkinan kita bisa meniru, memindahkan buku itu ke dalam, walaupun itu buku ciptaan kita juga. Nah, itu jadi namanya soal plagiat. Terdapat sumber-sumber tidak kredibel dari segi latar belakang penulis dan penerbit. Nah, ini tidak saya lewatkan saja 3 cara mengutip. Nah, ini Bapak Ibu kutipan yang ada di badan. Kita kenal ada kutipan naratif dan kutipan berkurung. Ya, naratif itu disebut di depan, berkurung disebut di akhir. Subjek di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring 6 termasuk kata benda. Salah satu arti subjek adalah pelaku. Nah, untuk anak SD lebih baik dipanjangkan. Jangan membuat citasi naratif dengan angka tahun itu di SD, Bapak Ibu. Pertanyaan saya, anak SD ngerti nggak artinya 2016 itu? Tidak mengerti kan? Jadi tidak perlu kita menggunakan model citasi yang ada di EPA, Cicego, yang itu adalah citasi untuk perguruan tinggi. Cicego Manual of Style itu dikeluarkan oleh University of Chicago. EPA dikeluarkan oleh Asosiasi Psikolog di Amerika. Itu mengacu kepada perguruan tinggi. Maka untuk anak SD, kutipan itu ya kita sebutkan semuanya gitu ya. Seperti ini. Indonesia termasuk negara yang paling banyak membuang makanan di dunia. Hal ini berdasarkan laporan dari Organisasi Pangan Pertanian PB atau FAO tahun 2023. Sebutkan aja tahun 2023. Tidak seperti ini, menggunakan kutipan berkurung. Di SD ya Bapak Ibu. SMP, SMA mulai bisa terima gitu kan. Mulai bisa kita kenalkan citasi model seperti ini. Tapi SD masih mereka tidak paham apa maksudnya ini dalam kurung dan sebagainya. Nah, sebagai kutipan ini udah ke konten sebenarnya Bapak Ibu. Konten. Jadi ada penulis yang mengutip itu tidak jelas gitu ya. Di mana ini? Sampai buku ini ditulis,
Ilmuwan sudah menemukan sekitar 1,2 juta spesies hewan yang ada di muka bumi. B-nya huruf besar itu. Berarti bumi disamakan dengan nama planet lain memang. Ya, kalau menyebut nama planet baru buminya B-nya besar. Tapi kalau di muka bumi saja B-nya kecil saja. Setelah diteliti ternyata dari 1,2 juta hewan tersebut banyak yang memiliki kemiripan. Supaya tidak membingungkan dan lebih mudah mempelajarinya, ilmuwan kemudian membagi hewan-hewan tersebut menjadi dua jenis, yaitu hewan bertulang belakang dan tanpa tulang belakang. Benarkah ini? Jadi supaya nggak sulit dibagi dua aja. Ini interpretasi penulisnya atau memang ada datanya? Walaupun ini untuk anak SD, tapi meragukan. Dari mana 1,2 juta spesies ini? Nggak ada keterangannya. Gitu. Jadi harusnya ada keterangan yang dimuat di situ. Ya. Baik, kutipan pada badan teks dengan model outdoor date dan outdoor date page tidak dapat digunakan pada jenjang SD untuk pembaca awal karena mereka belum memahami itu sebagai kutipan yang memiliki arti ya seperti ini Bapak Ibu Trimansa dari menegat Bambang langsung saja Bambang Trimansa seorang nah ini untuk SD lebih clear lebih pada ini ya. Nah, nah, saya masih menyarankan pengutipan itu baru dilakukan di kelas 4, 5, dan 6. Tapi juga kalau saya yang menulis, saya menghindari sampai kelas 6 itu menggunakan sitasi naratif dan sitasi berkurung. Saya lengkap gitu sebutkan ya kalau saya mengutip. Nah, ini saya lewatkan saja Bapak Ibu. Ini hakikat daftar pustaka ya. Pustaka dengan daftar rujukan. Jadi saya tegaskan beberapa kali. Ya, kita tidak menggunakan daftar rujukan di buku teks utama, tidak menggunakan kata reference, ya, karena kalau konsekuensinya kalau daftar rujukan, artinya semua yang ada di daftar harus dirujuk di badan teks. Tidak ada berarti plagiat. Tapi kalau kita menggunakan istilah daftar pustaka, maka ada buku yang tidak kita rujuk, ada sumber yang tidak kita rujuk, tapi menginspirasi kita, membantu kita menuliskan, dan kita sebagai penghormatan mengungkapkan bahwa kita membaca sumber itu. Itu makanya ada istilah bibliografi dengan reference. Bapak Ibu bisa lihat bedanya di Chicago Manual of Style. Tapi kalau APA, dia strict menggunakan reference. Artinya, apabila kita menggunakan rujukan menggunakan APA style, maka wajib apa yang ada di daftar kita rujuk di badan teks. Seperti itu, Bapak Ibu ya, hakikat dari daftar pustaka. Nah, ya, sumber dikutip di badan teks harus terdapat berjudul. Ini yang dicek sama editor. Begitu ada kutipan, ini harus ada di daftar pustaka. Nggak sebaliknya. Ada di daftar pustaka, nggak ada di kutipan, nggak apa-apa. Tapi tidak ada di teks ada, tapi tidak ada di dalam daftar pustaka, itu jadi masalah. Ya. Nah, ini juga masalah, Bapak Ibu. Ya. Legalitas dalam penulisan naskah juga sangat bergantung pada kebenaran menuliskan nama pencipta. Ini kalau saya editor, saya cek satu-satu, benar nggak healthy kids yang nulisnya Atsmera, Maya Atsmera, Cynthia Pon, Victoria Dunning. Dunningnya itu N-nya 2. Kalau sampai salah, nggak valid dia. Termasuk judulnya gitu ya. Nah, di sini di ini ini ada Dunning. Nggak ada namanya. Kalau nggak ada namanya, anonim. Atau ya istilahnya anonim. Nggak boleh langsung tuh. Kemudian ini masih ada yang menuliskan badan hukum berusaha di penerbit PT, CP, Incorporation sendirian berhak, itu nggak boleh Bapak Ibu. Nggak ada. Ditanggalkan semua PT dan sebagainya. Ya. Nah, jadi ini juga harus diedit. Itu. Ya. Nah, apakah huruf judul buku miring? Ya, kalau menggunakan Cicego, miring. Beda kalau dengan EPE. Judul judul buku miring ya. Tapi hanya P-nya yang besar, sisanya tidak besar. Dan tidak ada lagi nama kota. Di sini juga nama kotanya udah hilang.
Tapi ini bukan APA, ini nyampur-nyampur. Kalau APA, nama kedua, nama ketiga dibalik dan disingkat Atsmira M titik. Nah itu ya. Jadi contoh daftar pustaka ini tidak konsisten, tidak taat asas. Ini penulisan sumber internet yang Bapak Ibu, bukan Bapak Ibu lah ya, penulis itu cari aman, cari mudahnya aja. Sumber dari internet langsung HTTP, hyperlink ya. Nggak boleh Bapak Ibu. Sebutkan siapa penulisnya, siapa penerbitnya, medianya, judulnya apa. Ini kan cari mudah saja. Nggak boleh. Bapak Ibu nulis kayak gini di jurnal, coret. Ya. Jadi bukan pranalannya yang diminta. Siapa yang menciptakan ini dan siapa pemegang hak ciptanya. Itu masih ada ya di beberapa sumber internet. Ya, seperti ini nulisnya. Kristiastuti Novi, judul berita di mana di detik.com, tanggal sekian baru hyperlink. Perlu nggak dilihat? Perlu kalau Bapak Ibu merasa detik.com ini nanti berubah nih beritanya nih. Ada yang mengubahnya, mengeditnya, maka perlu kata dilihat. Dilihat kapan. Tapi kalau kita memastikan di internet itu tidak akan ada perubahan, maka tidak perlu kata dilihat. Ya, atau diunduh pada. Itu perbedaannya. Nah, seperti ini ya gak jelas. Ya, HTTP semua. Ya, begitupun gambar. Nanti harus ada konteksnya. Oke, ini para perasa tidak perlu saya jelaskan lagi kepada Bapak Ibu. Nah, terakhir meninjau legalitas gambar ya. Jadi pesan saya yang paling banyak hilap itu ada di teks tapi nggak ada di daftar pustaka. Lupa masukkan ke daftar pustaka. Ya kalau model kita pakai aplikasi itu aman seperti Mendeley atau di Word juga ada aplikasinya untuk citasi. Tapi kan kebanyakan Bapak Ibu manual gitu ya, tidak memasukkannya menjadi daftar sumber gitu. Saya sampai pukul berapa Mas Pais? 11.25. Iya. 11.30 bisa tidak ngomong? Saya cepat ya. Ninjau legalitas gambar ya. Iya. Jadi gambar, ada nyebutnya illustration, ilustrasi, itu semua materi grafis. Bisa ilustrasi garis, Bapak Ibu yang pakai tangan, bisa fotografi, bisa grafik, tabel, diagram, denah, peta, infografik, tanggapan lain dan sebagainya. Tanggapan lain maksudnya foto juga atau ilustrasi juga ya. Nah, kan ada tiga cara memperoleh gambar. Bapak Ibu pakai mandiri, artinya itu foto saya, ini gambar saya. Oke, boleh. Bapak Ibu pakai karya orang lain juga boleh. Dan tidak perlu minta izin di Indonesia. Pakai undang-undang. Pasal berapa itu Pak Memang? Pasal 77. Boleh menggunakan gambar untuk kepentingan pendidikan, bukan komersialisasi, dengan menyebutkan atribusi yang benar. Tidak perlu meminta izin. Nah, sekarang karya AI. Ini kan AI nih, saya pakai nih. Ya, bagus banget AI itu. Boleh nggak? Kita masih melarang ya. Saat ini masih melarang. Karena apa? Karena pusat perbukuan itu punya tugas dan fungsi pembinaan pelaku perbukuan. Salah satunya adalah ilustrator, termasuk juga desainer. Jadi kalau kita melegalkan AI, maka ilustrator dan desainer itu tidak dalam tanda petik kita perlukan lagi. Nah, jadi itu mengapa misalnya ini kan wilayah abu-abu Bapak Ibu pakai AI ini. Ya, walaupun bagus promnya dari kita gitu ya, kalimat pemantiknya, tapi masih meragukan untuk kita gunakan. Nah ini asal usul sumber gambar itu banyak buku, media berkala, media daring, media sosial. Umumnya penulis sekarang fokus di media daring ngambilnya. Udah jarang scan dari koran, majalah.
koran majalah daring juga banyak kan gitu. Udah jarang Bapak Ibu melakukan scanning dari buku ensiklopedi, padahal diperbolehkan, nggak masalah, ya. Terutama di buku-buku SMK itu harus scan dia buku, karena gambar-gambarnya itu kadang-kadang sulit, ya. Nah ini penghormatannya ada di sini. Saya tadi udah sebut ya seperti ini ya. Waktu saya ke Kepri, saya foto nih monumen Gonggong itu Tanjung Pinang. Itu foto saya, maka berhak saya kasih nama saya. Jangan kasih dokumentasi pribadi. Nggak jelas itu dokumentasi pribadi. Apa dokumentasi pribadi itu? Apakah foto mantan gitu? Nah itu dokumentasi pribadi, ya. Jadi kalau foto kita sendiri ya nama kita. Nah, bukan pelanggaran pasal 44, mohon maaf, bukan pasal 77. Jadi pasal 44 ini penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan atau pengubahan suatu ciptaan dan atau produk terkait secara keseluruhan atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika sumber disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan pendidikan. Nah, buku teks utama untuk pendidikan. Jadi nggak perlu minta izin. Oh, ke di Amerika harus minta izin ya, itu kan di Amerika. Di Eropa, di kita kan enggak, gitu ya. Nah, ini kewajiban tulisan atribusi dan sumber gambar. Bapak Ibu bisa aman tuh pakai Creative Commons. Kalau Creative Commons itu ada spektrumnya. Ada gambar yang boleh diubah-ubah. Ada gambar yang boleh dikomersialisasikan. Itu ada di Creative Commons. Tapi kalau nggak pakai Creative Commons, itu kita harus berhati-hati ya. Nah, ini contoh ya. Gambar ada yang namanya caption, keterangan gambar, juga gambar ada nama penulisnya, penciptanya, fotografernya. Soalnya Ya. harus segera. Nah, ini pengotipan dari Unsplash. Ini nggak boleh kayak gini. Gambar aku dan tempat sampah, HTTP. Yang diminta itu HTTP itu bukan atribusi. HTTP hyperlink itu Pranala itu ada tempat gambar itu berada. Bukan siapa yang menciptakan gambar. Maka siapa yang menciptakan gambar? Namanya Fikran Jabar. Jabar. Ya, Fikran Jabar di Unsplash. Ini yang benar. Say thanks to Fikran Jabar. Ini dia bilang, Anda mau buat atribusi, ucapkan terima kasih, sebutkan Fikran sebagai fotografernya. Bukan HTTP Unsplash, bukan ini. Ini masih ada Bapak Ibu. Orang yang nulis sumber gambar adalah hyperlink. Ya, mudah-mudahan tidak lagi terjadi di kita. Ini contohnya. Semua gambar hyperlink. Di buku teks utama kita masih ada beberapa. Kan segera insaf, ya kan? Tentu bisa jadi kalau ada somasi gitu ya. Oh itu foto saya kok disebut nggak ada penyebutan nama saya. Oh, ini untungnya belum sadar dengan hak cipta gitu. Kalau udah sadar hak cipta pasti bisa disomasi, ya. Atribusi gambar adalah penyebutan kredit gambar asal gambar itu berada, bukan situs webnya. Nah, ada yang pakai tahun nggak gambar itu? Nggak perlu pakai tahun. Kalau bukan dari sebuah buku kita ambil. Kalau buku misalnya seperti ini, saya ngambil gambarnya si Daniel Cole dalam Talent Code ini, maka saya pakai tahun. Saya ambilnya dari buku yang tahunnya terbitnya 2019. Terus saya ambil dari katalog pameran, katalog itu tahun sekian. Kan tahun. Kalau Bapak Ibu ngambil dari Unsplash, kan nggak tahu dia punya kapan. Nggak ada di situ keterangannya. Oh, udah nggak usah pakai tahun. Jangan kita buat tahunnya 2024. Itu tahun kita ngambil, bukan tahun. Yang diminta di sini tahun eh, publikasi. Tahun publikasi. Kalau nggak ada tahun publikasinya, nggak usah perlu ada tahun. Ya. Nah, ini karya sendiri, kemudian karya ilustrator penerbit, ya, bisa pakai nama penerbitnya. Nah, ini yang ini nakal kali ini waktu penilaian buku non teks ya. Dia bilang ini karya penerbit semuanya, maka tidak ada namanya karena dianggap ini ilustrator penerbit. Padahal kalau dilihat ini semua berbeda gaya ilustrasinya. Jadi ini ngambil yang punya penerbit cuma ini. Nah,
Dia akal-akalan ya. Kalau penilaian buku tuh lihat akal-akalan. Nah ini tangkapan layar misalnya di IG saya ada, tapi kalau tangkapan layarnya agak agak riskan. Itu bukan fotonya yang punya akun. Kalau bukan fotonya yang punya akun bahaya gitu. Nah, oke. Ini tangkapan layar Canva. Nah ini prefix itu memang nggak ada nama fotografernya. Jadi sini free license, attribution is required. Attributionnya mana? Ya ini aja, prefix aja. Ya buat, ya nggak masalah. Ya. Wikipedia, bukan Wikipedia sumbernya. Klik, itu akan keluar. Wikipedia semua didaftarkan di Creative Commons. Jadi akan keluar nama siapa yang punya foto ini atau fotografernya. Nah ini yang dari media massa. Ini udah jelas kalau Antara itu udah jelas. Siapa yang punya fotonya Antara foto? Yang fotonya, yang memotonya siapa? Aprilio Akbar. Maka kita cantumkan Antara foto dan sebenarnya Aprilio Akbar. Jadi pemegang hak ciptanya dulu baru pencipta. Boleh juga penciptanya dulu baru pemegang hak ciptanya. Ini Canva. Canva yang apa? Yang profesional itu menghadirkan ribuan gambar. Kalau mau cari atribusinya ketik yang 3 titik di atas, di kanan atas, maka keluarlah. Ya, seperti ini. Ini karyanya time image. Jadi saya atribusinya apa? Nah ini kalau saya klik ini, Anda sebutkan atribusinya sebagai penghargaan. Ya berarti time image, bukan Canva yang punya. Gambarnya ada di Canva, tapi yang punyanya time image. Nah ini juga foto sejarah. Berkali-kali saya mengingatkan sejarah ini, terutama zaman-zaman menjelang kemerdekaan, itu ada fotografer kita Frans Mendur dan Alex Mendur yang mendirikan IPOS, Indonesia Press Photo Service. Ini di TTS selalu muncul. Kantor berita pertama di Indonesia. Berapa huruf? 6 huruf IPOS. Jadi yang motret Bung Karno proklamasi itu IPOS. Yang motretnya Frans Mendur sama Alex Mendur. Sejarahnya kameranya Alex Mendur disita Jepang. Filmnya dihancurkan. Jadi yang sisa itu cuma punya Frans Mendur. Ya, ini dia Bapak Ibu. Tapi kenapa tiba-tiba gambar proklamasi kemerdekaan sumber www.SMA1 Bandar Lampung? Kasihan kan, Frans Mendurnya nggak disebut. Ini seolah-olah punya SMA1 Bandar Lampung. Tuh, keliruan. Nih, lukisan pahlawan ini sering dirujuk. Tapi kita nggak tahu siapa gitu yang lukisnya. Harus disebut kan, bukan ini kan, bukan dari Brooklyn, dari Brooklyn lagi. Lukisan pahlawan resmi Basuki Abdullah, perintah dari Orde Baru. Jadi dia berdasarkan imajinasi dan sumber yang terbatas melukis wajah-wajah pahlawannya. Ini yang resmi. Bisa kita pakai, kan? Karena ini udah domain publik. Ini juga ya mozaik gambar. Editornya mau bilang, saya tunggu bapak sumbernya. Kamu pakai bahasa apa? Bahasa Indonesia. Coba pakai bahasa Inggris. Kamu dia pakai bahasa Inggris. Jadi nyari gambar, sumber gambar di Google pun harus ada seninya gitu ya, keterampilannya gitu. Ya. Nah ini juga sering salah kaprah, menyamakan Edward Dousdeker dengan Ernest Dousdeker. Ini kan kakeknya nih, cucunya, walaupun berbeda gitu ya. Maksudnya sama-sama keluarga Decker, keluarga Dousdeker. Ya, jangan sampai tertukar. Nah kemarin ada acara tuh di situ, saya lihat nih 3 serangkainya. Loh, kok foto Edward Dousdeker? Harusnya foto Ernest gitu ya. saya kirim komen gitu kan, ini salah nih foto sejarahnya. Oh iya Pak, terima kasih, tapi nggak diubah. Ya, nama Konosa persembahan, tapi ya salah, orangnya bukan ini fotonya. Ini juga kekeliruan. Motif sumbernya Ratih, dikutip nih Ratih. 4 bumbu dasar penting permudah saat memasak. Ratih kan, tapi fotonya jadi Ratih juga. Padahal fotonya
Shutterstock. Saya langsung masuk ke artikel Ratih yang asli. Itu gambarnya jelas Shutterstock, bukan Ratih. Di buku sumbernya jadi Ratih 2018 lagi. Nggak tahu fotonya dibuat. Yang pasti Ratih itu menulis tahun 2018, fotonya nggak tahu. Ya, kekeliruan yang sering terjadi. Nah, sumber mesin peramban udah nggak ada ini ya. Sumber loka pasar masih ada beberapa. Ya, yang kita larang. Tokopedia, Bukalapak, Shopee dijadikan sumber gambar. Sumber blog pribadi juga kita larang. Blogspot, WordPress, karena mereka nutup dari foto-foto orang lain. Tapi nggak dikasih tahu. Ini contohnya. Travel di blog. Nggak ada dong. Ini foto diambil dari mana? Dari Express ada ini. Gitu ya, foto ini. Ini. Mempersulit diri. Mempersulit diri masih browser aman, tapi sumbernya HTTP. Begitu di .com. Saya bilang, gambar Baitur Rahman itu banyak. Dan ada jelas siapa fotografernya. Ya, ini juga gambar buku teks utama nih. Nah, udah banyak bisa ada di sini. Gambarnya kan sama kan Bapak Ibu. Cuman dikerjai oleh ilustratornya dengan menambahkan ilustrasi berbeda. Ya. Nah, di sini gambarnya Shutterstock. Di sini sumbernya Revit. Benar-benar buku teks utama loh. Sama nih. Bukan bukan foto yang berbeda. Ya. Nah, ini juga, nah ini kalau ini udah ke ini ya Bapak Ibu, ini udah ke materi. Siklus hidup kucing. Bayi kucing, anak kucing, kucing dewasa. Nah, penulis nggak tahu bayi kucing itu kayak apa. Ini anak kucing juga. Bayi kucing itu kalau kayak bayi tikus kan merah. Jadi ini sumbernya Flickpick, ini sumbernya Flickpick, ini sumbernya Pixabay. Ya, kalau ini udah ke materi. Ini juga lucu saya lihat. Siklus hidup manusia. Janin, bayi, anak-anak, dewasa. Anak-anaknya kayak orang remaja. Ini kan anak yang baca buku ini bingung gitu. Dan ini nggak setara gitu. Cara dia ilustrasinya nggak setara. Ya. Nah, terakhir digitasi nih, Bapak Ibu. Masalah di digitasi ini kan nggak dilarang. Digitasi itu proses dari digitalisasi membuat orang bisa mengakses informasi dari sesuatu yang ringkas. Ya, ini namanya kode respon cepat, kode QR. Tapi ada yang nulis, perhatikan kode batang ini, barcode. Ini kan bukan kode batang, QR code ini. Ya, nah, semua. Ya. Jadi gara-gara digitasi ini kita nulis sedikit-sedikit QR, sedikit-sedikit QR. QR kok sedikit-sedikit. Ini masalahnya anaknya punya nggak akses uh, gadget untuk melakukan. Oh, kan ada gurunya, gurunya punya juga nggak? Jangan nggak punya juga. Ya, jadi kita harus memperhatikan aspek visibility-nya. Ya, digitasi dibolehkan, tapi perhatikan aspek dan memang dia mengarah kepada konten yang benar, tuh ya, Bapak Ibu. Ini yang pertama sering terjadi. Kurikulum tidak dapat diakses, mengarahkan informasi pada situs web atau media sosial yang mengandung konten tidak patut. Ketiga, kurikulum tidak mengarahkan pada akses materi yang mengarahkan pada akses materi yang tidak relevan dengan pembelajaran atau tidak ada kepentingannya sama sekali, gitu ya. Nah, ini tinggal dibaca saja ya terkait dengan kode QA. Norma itu Bapak Ibu pasti sudah tahu lah hal-hal yang sangat kita hindarkan ya di dalam fokus pengecekan norma di teks dan gambar kaitannya dengan nah ini penghinaan, pelecehan, penyajian pornografi, ekstremisme, bias gender, ya, gender, disabilitas dan inklusi, kemudian penyajian materi yang bertentangan atau berbahaya bagi kesehatan. Nah, ada kategorinya misalnya penyebaran berita bohong, pelanggaran hak dan promosi konsumerisme produk jasa. Penyebutan merek dibolehkan nggak?
kalau kontekstual dibolehkan. Tapi kalau mengarahkan untuk orang membeli di situ atau membeli produk itu, maka itu menjadi pelanggaran norma. Ini kan imajinasi liar menurut saya gitu. Ya, akan berbahaya gitu maksudnya. Bukan apa-apa gitu. Ya, membuat patung hewan. Nanti ada yang ngomong itu buat berhala ya anak-anak. Jadi ini juga jadi perhatian kita. Oh, buat yang lain saja jangan patung gitu misalnya gitu ya. Itu imajinasi liar di masyarakat kita. Kesalahan menata diksi nih, Bapak Ibu. Nih, selain banyak tanaman, ternyata di taman sekolah kita juga banyak binatangnya ya. Wah, kamu benar. Ayo kita makan sambil memperhatikan sekeliling kita. Seolah-olah anak ini menyuruh memakan kucing. Yuk, baca Bapak Ibu pelan-pelan. Di sekolah kita di taman ini banyak makanan ya. Oh, kamu benar. Ayo kita makan gitu. Ya, ini juga norma. Di India pernah terjadi kehebohan satu buku SD untuk kelas 4 itu bagaimana mendeteksi adanya udara. Maka praktiknya adalah memasukkan kucing ke dalam kotak dan tutup rapat-rapat. Jika kucing itu lemas atau mati, maka membuktikan udara itu penting gitu kan. Itu jadi heboh. Contohnya itu kurang mendidik ya. Ini juga sebenarnya citra nih. Tahukah kalian Indonesia termasuk salah satu negara yang banyak membuang makanan, padahal selain kurang bagus cara menyajikannya. Sehingga kesannya itu bagi anak-anak SD, ini Indonesia ini negara yang mungkin kalau kita baca benar bukan negara yang membuang makanan gitu, tapi makan garbus ya. Kalau di all you can eat, ngambilnya banyak-banyak. Begitu ditinggalin. Oke, ini juga konteks keberagaman ya. Nggak apa-apa gitu ya. Ada tokoh yang disabilitas, ada tokoh dari berbagai suku, tapi kita nggak bisa keterwakilan semua kan sulit. Dan terakhir gambar ini juga terlihat baik-baik saja tapi bakar sampah gitu. Apa karakter peduli lingkungan itu? Gambarnya bakar sampah gitu. Kayak dia merusak lingkungan juga. Itu Bapak Ibu mudah-mudahan tidak puas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Bambang. Semoga Bapak Ibu belum puas. Sehingga kami membuka pertanyaan seperti biasanya ya. Yuk, bertanya sebelum ada. Ini ya, Bapak-Bapak panitia mohon mic-nya di sebelah belakang. Presentasi PPT nanti dibagikan ya. Sudah ada di panitia. Baik, presentasi jadwal salin ya. Ya, silakan Bapak salin dia barusan bisa didapatkan melalui PIC kesayangan Anda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Pak Maman, penulis buku Bahasa Indonesia SMA tingkat lanjut dari SMA Negeri 1 Kadobudo Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Ya, agak lengkap ya. Eh, Memperhatikan, menyimak apa yang tadi disampaikan, itu menarik sekali. Dan nampaknya apa yang Bapak sebutkan tentang kesalahan cara mengutip itu, mungkin saya lakukan itu Pak, karena misalnya mengutip HTTPS, itu saya mengutipnya begitu ya, alhamdulillah sekarang menjadi tahu. Jadi dengan demikian mohon dibagikan mana yang betulnya gitu Pak. Nanti oleh panitia mohon disebar ke grup inilah, Kak Pak, salin dianya atau petunjuk yang betulnya begitu. Dengan demikian apa yang saya telah lakukan kesalahan di masa lalu supaya tidak terulang kembali begitu Pak. Barangkali itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selain Salindia ini saya pernah membagikan panduan mengutip ya secara pakai dalam bentuk panduan lah di Word. Nanti saya bagikan juga karena itu ada contoh-contohnya. Contoh Bapak Ibu bagaimana contoh mengutip ini, mengutip bagian ini dan sebagainya. Baik, selanjutnya ada Bapak Pandi Sopandi. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Panitia, mohon maaf suaranya bisa dibesarkan. Halo, jelas Pak?
Ya, langsung mohon maaf untuk mohon izin untuk bertanya ya. Berdasarkan halo, Sebentar Pak Bendi suaranya belum. Pak Bandi ya, Pak Bandi suaranya belum halo, keluar. halo, halo. Sebentar Pak menunggu. Jelas, Pak. Oh, silakan Bapak. Halo. Ya, terima kasih. Ada beberapa pertanyaan. Ya. Berdasarkan pengalaman dalam menilai gitu ya, menilai buku, terutama di bidang seni rupa, Pak Bambang. Jadi saya sering menemukan penulis itu membuat atau menyajikan gambar, gambarnya misalkan gambar satu gitu ya, atau gambar dua dan seterusnya. Tapi dalam sajian gambarnya itu terdiri dari beberapa gambar. Contoh misalkan penulis itu menyajikan contoh-contoh gambar berbagai aliran dalam seni rupa gitu ya. Judul gambarnya macam aliran seni rupa. Nah, yang menjadi apa masalah adalah tadi pencantuman sumbernya. Gambar yang berjejer itu yang inisialnya satu gambar. Nah, yang jadi masalahnya itu adalah sumber-sumbernya yang sering keliru gitu ya. Apakah terbalik posisinya, misalkan di sana itu ada 4 gambar. Gambar satu A, satu B, dan seterusnya. Nah, itu yang menjadi apa concern saya. Nah, bagaimana supaya itu tidak terjadi gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan tadi istilah buku daftar pustaka dan referensi gitu ya. Nah, berdasarkan paparan Bapak juga dari sumber lain yang Bapak tulis itu memang ada buku yang langsung kutipannya di badan gitu ya, apalagi untuk yang kelas maher. Ada juga yang kalau yang di SD kan tadi di seolah-olah disembunyikan tapi dinyatakan siapa yang menjadi sumbernya. Nah, bagi kita sebagai penelaah, terutama di buku guru gitu ya, apakah sama enggak perlakuannya antara buku siswa dengan buku guru terkait dengan daftar pustaka ataupun referensi. Mungkin di buku istilahnya daftar pustaka ya. Artinya tidak semua yang dikutip, terutama kutipan langsung, disajikan si apa sumbernya gitu ya. Apakah harus disajikan nggak di badan teksnya itu? Bahwa seperti tadi misalkan mengutip dari Haryono misalkan tahun sekian, atau hanya namanya saja. Itu saja mungkin Pak Bambang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih mute, Pak. Ada yang menggunakan gambar dalam bentuk gambar seri ya. Kadang bentuknya gambar seri dengan sumber yang berbeda-beda. Ya, biasanya kita melihat searah jarum jam gitu. 1, 2, 3, 4 ke bawah. Nah, untuk amannya pas mengutip apa mencantumkan atribusinya itu sesuai dengan urutan dan boleh diberi nomor, Pak.
apakah nomor dalam bentuk nomor ataupun huruf. Satu A gitu, ini siapa, sama kayak tadi. Cukup nama belakangnya saja dari pencipta atau fotografer. Dua siapa, tiga siapa, sampai seperti itu. Nah itu cara yang lazim kita lakukan untuk gambar-gambar yang disatukan dari berbagai macam gambar. Misalnya contoh lukisan-lukisan, aliran uh, surrealis misalnya gitu, aliran realis, tetapi pelukisnya beda-beda gitu. Nah itu juga bisa, tapi di gambar itu harus diberi nomor supaya tidak keliru. Ya, nah, itu solusi untuk yang tadi gambar. Nah kedua pertanyaan Bapak bagus. Jadi saya tadi konsentrasi ke buku siswa. Kalau buku gurunya, karena di buku teks utama itu ada buku guru, dia kembali ke pembaca mahir, Pak. Jadi citasinya seperti citasi yang standar, ya, seperti buku-buku di perguruan tinggi tidak apa-apa, karena guru itu otomatis adalah lulusan perguruan tinggi sudah paham dengan citasi seperti itu. Jadi dia tidak berlaku di buku guru, Pak. Guru harus mengutip sebagaimana standar kutipan yang digunakan, misalnya menggunakan Cicego ataupun menggunakan FBA style. Begitu Pak Bandi, mudah-mudahan menjawab ya. Tunun Pak, sudah jelas. Baik, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu unek-uneknya? Ya, Bapak-Bapak panitia, mohon maaf, mic-nya bisa di gratis ongkirkan ke meja sebelah sini. Ya, terima kasih. Oh, yang belakang dulu. Ya, mohon maaf, dengan Bapak siapa? Ya, saya Budi dari UM ya. Iya, silakan. Terima kasih dan saya sangat menunggu sesi ini karena saya sedang melengkapi ya gambar-gambar di dalam buku geografi Pak saya. Banyak fenomena, saya ambil contoh saja, misalnya tambang Pak. Nah dalam idenya saya ingin menyampaikan beberapa gambar, tadi hampir mirip tadi ya. Ada beberapa gambar yang diharapkan di situ bisa memvisualkan rangkaian ide gitu. Misalnya tambang itu diperoleh dari satu area. Nah, maka muncullah gambar foto area itu yang masih berupa hutan belantara misalnya. Tapi setelah itu juga ada produksi hasil tambang itu, misalnya bisa berupa bauksit misalnya. Nah, saya menampilkan dua gambar. Harapannya siswa bisa berimajinasi melihat, oh ternyata tambang itu diperoleh dari area-area seperti itu. Kemudian ada proses, baru ada hasil berupa apa namanya hasil produksi dari bauksit itu gitu. Itu yang saya mohon apa ya diperkaya gitu imajinasinya Pak Tambang ya. Terima kasih. Ya, maksudnya pertanyaan dibolehkan nggak, Pak? Ya, dibolehkan kan gitu ya. Dan bahkan kalau kita gunakan aplikasi gratis lah, saya sebut satu Canva misalnya, itu sangat mungkin kita membuat dalam bentuk bagan, dalam bentuk alur. Biasanya alur ya itu Pak, dengan tanda panah. Nah, itu dimungkinkan. Nah, tadi sama. Ini saya menggunakan gabungannya tidak dari satu ilustrator atau fotografer, tapi dari gabungan. Nggak apa-apa. Tapi kita beri nomor atau kita beri tanda, nanti di sumbernya, maka dalam kurung diurutkan saja. Nomor satu siapa, nomor dua siapa, dan sebagainya. Visual, itu kan visual, tapi bantuan gambar dari beberapa unsur itu bisa kita gunakan, Pak. Jadi dibolehkan gitu. Baik berupa alur. Ini ada catatan banyak sekali gambar peta, gambar ya peta ya terutama tidak dibuat oleh orang yang ngerti kartografi. Makanya perlu kehati-hatian ketika kita mengetik foto atau gambar ilustrasi peta. Jadi kadang-kadang dibuat oleh ilustrator yang sebenarnya tidak paham dengan kartografi sehingga tidak valid peta itu dan sebagainya.
Kalau kita kenal kan yang secara nasional yang menerapkan peta resmi itu kan BIG ya, Badan Informasi Geospasial, yang dulu kita kenal dengan Bakor Sultanal gitu. Tapi saya kurang tahu karena saya udah lama tidak mengikuti. Dulu kami sempat ke sana, kalau meminta peta itu harus ke sana dan memang diberikan high resolution. Nah mungkin ini penerbit juga banyak yang nggak tahu bahwa lembaga resmi yang mengeluarkan peta dengan akurat dan dengan resolusi yang tinggi itu adalah BIG. Nah ini catatan aja untuk geografi ya. Tapi yang tadi Bapak tanyakan sangat dibolehkan imajinasi itu, dan imajinasi itu faktual ya. Tapi perlu diberikan penjelasan juga, karena bisa jadi orang menangkap walaupun memang iya barang tambang itu selalu membuka hutan, begitu kan. Barang tambang itu ada di lautan, berarti mengekspor di tepas pantai dan sebagainya. Ada dampak kepada lingkungan untuk pengambilan barang-barang tambang tadi. Misalnya ya kayak tadi lah, hutan tiba-tiba begitu ditambang jadi dimakan sama hutan itu, jadi proses ini. Itu proses yang perlu pengorbanan berarti itu tambang itu. Begitu Pak. Ya, selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Adas dari Kabupaten Bandung. Terkait gambar tadi Pak, kalau seandainya gambar itu kita produksi dengan cara mengambil screenshot aplikasi yang ada di komputer, kita kan di sini buat buku informatika banyak beberapa screenshot aplikasi, itu bagaimana cara pencantuman sumbernya Pak? Ya, tangkapan layar dengan menyebutkan aplikasinya. Nah ini yang maksud saya kontekstual. Pak kan nggak boleh nyebut merek. Ya itu kontekstualnya, kita memang gunakan Excel, kita memang gunakan InDesign misalnya. Ya tetap disebutkan tangkapan layar aplikasi InDesign. Gitu. Jadi tangkapan layarnya kan kita yang bikin. Tapi di layar itu yang punyanya siapa? Yang punyanya yang punya aplikasi itu. Ya. Gitu. Jadi di sini kontekstual, nyebut produk itu kontekstual, karena memang kita lagi menggunakan ya misalnya kalau di arsitektur AutoCAD atau sekarang tuh ada lagi model baru gitu ya, jadi itu disebutkan gitu. Tangkapan layar ini gitu. Jadi kalau screenshot itu menyebutkan pengambil screenshot dan sumbernya ya, sumber gambar. Ya, Misalnya dari aplikasi ya, aplikasi disebutkan seperti Iya. itu Pak Bima. ya misalnya saya yang screenshot tangkapan layar dalam kurung Trimansyah garis miring Microsoft misalnya gitu. Misalnya seperti dari tangkapan layar KPPI misalnya. Iya, Itu juga siapa Sama. pengambil screenshotnya, kemudian KPPI-nya juga disebutkan. iya. Nah, itu khusus memang untuk program-program komputer, hampir semuanya tangkapan layar kan. Ya, ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada, saya yang tanya. Ya, mumpung jadi moderator. Baik Pak Bambang, ini kan sini kan mayoritas Bapak Ibu guru ya. Wah, ini kesempatan memamerkan wajah-wajah siswa-siswinya ke seluruh dunia. Wow, seperti itu. Jadi banyak buku mungkin dengan konteks tertentu itu mengambil contoh foto di sekolah gitu dengan menampakkan wajah siswa-siswinya. Nah, mengenai perizinan pengambilan gambar, penggunaan foto wajah, apakah itu diperbolehkan atau perizinannya bagaimana seperti itu Pak Bambang? Ya, penggunaan potret wajah gitu diatur di dalam Undang-Undang Hak Cipta, memang harus memperoleh izin dari yang dipotret Bapak Ibu. Nah, kasusnya kalau itu foto kegiatan yang tidak berfokus pada orang tertentu dan wajahnya juga ya terlihat wajah anak-anaknya, itu masih dibolehkan. Tapi begitu mengambil peraga, anaknya memeragakan 2 orang, dipilihlah yang itu harus punya izin. Kalau dia belum dewasa, maka wali atau orang tuanya yang memberikan izin. Kalau dia sudah dewasa, dia misalnya anak SMA kelas 12, udah bisa tuh dia menyatakan bersedia menjadi model untuk buku itu. Terus dari pegangannya Bapak Ibu, takut apa? Di belakang hari ada tuntutan. Ya, dulu saya bekerja di penerbit, kami
membuat satu koper perajin apa ya, keramik atau, terus dia ngirim surat, itu kok foto saya ada di cover buku katanya. Ya, itu pertama. Kami juga, saya pada saat itu bikin peragaan tuh anak SD. Nah, itu sudah saya wanti-wanti, ini harus izin orang tuanya. Karena ditampilkan betul-betul terlihat ya, Mas Faiz. Wajahnya itu betul-betul terlihat. Nah, jadi untuk mengantisipasi, maka kita memerlukan izin. Itu saja Bapak Ibu. Kalau contohnya seperti ini, foto upacara gitu kan, itu Itu kan nggak terlalu, nggak perlu. nggak masalah ya. Banyak orang gitu. Iya, banyak orang. Walaupun wajahnya jelas. Iya, wajahnya terekspos tapi tidak perlu kalau itu. Tapi kalau ada peraga khusus misalnya anak di laboratorium, kita ambil modelnya 2, nah itu harus minta izin. Ya, sudah dilindungi hukum berarti. Iya. Kan? Iya. Dan Nah, ya. hati-hati mengambil candid kamera untuk sesuatu kadang-kadang positif dan negatif, tapi yang memang beberapa itu negatif. Misalnya Bapak Ibu mengambil candid orang melanggar lalu lintas gitu ya, tapi wajahnya terekspos. Terus dia somasi kita, kok wajah saya nggak enak gitu loh. Di foto buku pendidikan orang yang melanggar lalu lintas. Ya itu bisa bisa jadi keributan sendiri, kegaduhan. Jadi mohon dihindarkan yang seperti itu. Jadi blur boleh, tapi kalau dia terekspos tadi, nggak boleh. Kalau blur boleh. Boleh. Ya, karena memang beberapa hal itu wajah anak-anak itu tidak boleh muncul ya di media sosial dan sebagainya. Ya, apalagi identitas anak. Gitu, Bapak Ibu. Baik, kemudian ada pertanyaan lagi seperti ini Pak Bambang. Sejauh apa sih gambar itu perlu atribusi? Misal matematika nih, matematika kan banyak menggunakan gambar yang kecil-kecil gitu ya. Terus kita letakkan di bagian uji kompetensi. Nah, itu apakah setiap ecerannya perlu diberi atribusi atau bagaimana ya? Ya, tidak tahu. Ini pandangannya tidak ada di undang-undang. Jadi begini, Bapak Ibu gambar segitiga gitu kan, kita bisa buat. Jadi yang maksud ciptaan itu, yang kita nggak berat buatnya gitu, khas gitu, unik gitu ya. Tapi gambar segitiga, oh ini langsung, ini maksudnya Mas Faiz ini gambar saya ini segitiga. Karena beda ini ininya gitu, segitiganya ada kakinya gitu. Segitiga sama kaki dikasih kaki gitu misalnya, nah, itu lain. Tapi kalau gambar-gambar di matematika, apalagi ya, yang eh, ya seperti gambar bola, yang semuanya dibuatnya bisa mudah gitu ya, itu tidak diperlukan atribusi Bapak Ibu. Mungkin lebih namanya menggunakan ilustrasi gitu, ciptaan yang unik, ciptaan yang khas, yang memang dibuat orang dengan susah payah, itu baru atribusi. Tapi kalau dibuat hanya gampang gitu ya, tidak memerlukan usaha dan sebagainya, itu tidak memerlukan atribusi. Ini memang perlu kita clearkan ya Mas Faiz. ya. Karena saya lihat tuh buku matematika dikit-dikit sumber sakit takutnya gitu ya. Padahal gambar itu nggak signifikan gitu, sebuah ciptaan gitu. Ya, kalaupun ditiru masih bisa gitu dengan menggunakan aplikasi atau Misal di uji kompetensi itu kan ada pilihan ganda nih. Setiap pilihan ganda itu bentuknya foto. A foto apa, B foto apa, C foto apa, D foto apa, dan seterusnya. Nah, apakah setiap A, B, C, D, E itu memerlukan atribusi? ya ini harus ada fatwa komite ya, tapi komite belum membahas soal ini. Saya tahu tingkat kesulitannya mencantumkan sumber. Kenapa gambar kecilnya minta ampun. Fotonya kecil gitu ya. Terus akan merepotkan ketika mencantumkan atribusi di situ ya. Walaupun bisa saja atribusi itu tidak ada aturannya ya Bapak Ibu. Atribusi itu tidak ada aturan ukuran font. Fontnya 6 poin juga atribusi, nggak apa-apa gitu. Jadi bisa saja sumbernya kecil. Tapi ini perlu fatwa nanti. Misalnya untuk kasus soal, apakah soal itu memerlukan atribusi gambar? Kalau saya sih, kalau pandangan saya pribadi tidak memerlukan karena dia bukan bagian dari materi esensial yang ada di ini ya. Dia asesmen dan contoh gitu. Ya.
Nah, hanya kalau jadi kesepakatan atau aturan, ini kan karena buku teks utama. Itu harus dari komite Mas Faiz. Misalnya mungkin, wah ini kan legalitas buku tingkat, kan saya bilang dibuat Unek-unek atau sudah lapar? Sudah nggak ada unek-unek ya. Nanti kalau ada unek-unek nggak bisa sembarang ditanyakan ke PIC ya. Oke, karena bapak-bapak, oh ada pertanyaan dari belakang. Harus detik-detik terakhir penutupan. Silakan dengan Ibu, silakan. Makasih, saya dengan Mula dari tim bahasa Mandarin. Eh, saya kan tadi mau konfirmasi ulang nih Pak, sebelum saya melakukan hal-hal yang misalnya kami dia untuk Mandarin kan dia pakai HSK 3 gitu ya. Misalnya di soal-soalnya seperti yang tadi Mas Faiz bilang, ada soal-soal yang menyimaknya benar salah tapi pakai gambar. Ya pakai gambar, misalnya gambarnya font ininya kata yang lain dia benar atau enggak. Itu kan pakai gambar semua itu karena buat basic. Nah, itu berarti setiap gambar ada. Kemudian kalau misalnya ini saya lagi bikin juga, bukan bikin, cari di Canva, ada gambarnya beberapa orang kartun bersama-sama, misalnya dia angkat tangan gitu. Nah, saya pakai itu, tapi saya tambahkan seperti speech, bubble speech, beberapa kalau itu dibolehkan, tapi saya harus kasih retribusinya yang dari Canva-nya aja gitu berarti di setiap gambar itu di awal saya mau taruh di awal pembawa asing ada basic pasti banyak gambar gitu. Berarti pertanyaannya dua ya Bu ya. Iya. Yang pertama, apakah yang Karena tadi kalau menurut saya bikin pusing ya, apalagi nanti di situ bukunya, misalnya di bukunya kita punya tokoh beberapa orang, tokohnya dengan spesifikasi masing-masing, tapi ada contohnya. Tapi kalau misalnya salah atau lebih baik begitu daripada kita pusing nyari gambar sendiri gitu. Terima kasih. ya, silakan Pak Bambang. Ya, salah satu kehebatan Canva itu dia menyediakan gunakan gitu. Jadi Ibu menambahkan balon kata-kata atau bubble itu dibolehkan. Nggak masalah. Tapi tetap ya, yang kita lihat kan karya ilustrasi ya. Di modifikasi. Ibu pakai Canva tapi jadi bagian dari Misalnya ini Pak, sebelum lagi ini kan dari gambarnya saya berarti Rawlab 19 ditulisin juga Canva-nya gitu di retribusinya. tanpa Canva-nya pun tidak apa-apa. Oh, Rawlab langsung aja. Terus satu lagi Pak, untuk kegiatan menulis ya untuk di bahasa Mandarin ada menulis huruf kan gitu. Ya. Kami menggunakan web itu polanya itu formatnya dari AN2net. Nah, itu apakah setiap pelatihan itu di bawahnya dikasih format by AN2net atau cukup di daftar pustaka aja? Cukup Karena- di daftar pustaka. Daftar pustaka Ya, aja. untuk di apa? Jadi itu sudah pasti merujuk ke Iya, karena AN2net. setiap karena kita pakai Iya. formatnya aja. Iya, Berarti gitu ya. baik. Terima kasih Pak. Ya. Ini memang unik ya, karena setiap buku itu unik. Jadi ada satu kasus per kasus.
Saya sarankan Facebook ngumpulin kasus ini. Ya, siap-siap ya, jangan berawal. Oh, dari ini jawabnya ini. Nanti di buku panduan gitu ya. Dari nggak bisa gue menanyakan hal yang masing-masing. Nah ini Sampaikan para materi terkait dengan legalitas dan norma diskusi kali ini. Bapak Ibu, sebelum kita istirahat duhur, di sini ada pemaparan atau penjelasan teknis terlebih dahulu dari Ibu Harani. Ya, baik, kepada Ibu Harani disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Sebelum kita istirahat sesi siang ini, saya sebentar saja ingin menyampaikan atau mengingatkan kembali. Jadi kita adalah untuk buku siswa 100% dan untuk buku guru 30%. Itu untuk buku yang BS dan BG. Sementara kalau untuk buku seni itu targetnya adalah 70%. Nah, apa yang akan kita lakukan sebenarnya sama seperti tahap 1. Jadi nanti Bapak dan Ibu tetap membuat jadwal pertemuan dengan masing-masing kelompok ya terlebih dahulu naskah revisi yang sudah dibuat. Kemudian nanti berdiskusi untuk menerima masukan dari penelaah. Dan nanti penelaah juga kami minta untuk bisa memberikan catatannya bisa langsung di naskahnya, di Drive. Jadi kita sekali lagi bekerja di Drive. Silakan Bapak Ibu penelaah bisa langsung memberikan catatannya di sana, juga sekaligus menuangkannya dalam instrumen. Mungkin kalau menuangkan dalam instrumen itu tidak cukup detail ya, karena mungkin kesulitan dalam misalnya menunjukkan langsung di bagian mana, Bapak Ibu bisa langsung untuk memberikan catatannya di naskahnya langsung gitu. Jadi sehingga penulis benar-benar bisa mendapatkan masuk atau itu apa yang nanya. Targetnya akan instrumen kurang lebih tidak terlalu kegiatan kita karena nanti itu kami harapkan untuk diskusi bisa selesai ya, artinya tidak ada diskusi di malam hari.